Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Arya Maulana, Program Studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak, Semester 3, Politeknik Engineering Indorama. Pada kali ini, saya akan mempresentasikan secara singkat mengenai proyek UTS pemrograman Web 2, yaitu di sini saya mengambil topik pengembangan sistem informasi stok barang di warehouse MAA Metrofit Bekasi. Nah, di sini saya mengambil topik ini itu berdasarkan studi kasus nyata, yaitu di warehouse MAA Metrofit Bekasi. Kemudian saya juga mengambil topik ini berdasarkan juga kajian terdahulu. Saya meneliti terlebih dahulu kajian-kajian sebelumnya yang kemudian saya ambil sebagai referensi topik ini. Nah, project ini juga saya melakukan kolaborasi dengan Carlina Yulinarti, Program Studi D3 Manajemen Logistik Institut Transportasi dan Logistik Trisakti yang sekarang sedang magang atau melakukan magang di warehouse MAA Metrofit Bekasi. Nah, untuk di sini mata kuliah pemrograman Web 2 diampu oleh Bapak Muhammad Nugraha STM Eng. Oke, mungkin langsung saja kita masuk. Nah, di sini ada kata pengantar. Kemudian ada daftar isi. Yang pertama ada kata pengantar, daftar isi, daftar gambar. Bab 1 pendahuluan ada latar belakang, rumusan masalah, manfaat proposal. Bab 2 landasan teori ada kajian terdahulu. Bab 3 ada pembahasan, desain database, entity relationship diagram, spesifikasi database, desain rencana tampilan UI atau mockup. Kemudian ada bab 3 penutup, yaitu kesimpulan, kritik, dan saran. Langsung saja kita masuk ke bab 1 pendahuluan. Bab 1 pendahuluan ini adalah latar belakang. Latar belakang ini saya simpulkan berdasarkan perkembangan teknologi informasi yang pesat di berbagai bidang, yaitu dari kemajuan internet. Internet yang kini menjadi jaringan global menghubungkan berbagai komputer, sistem, dan database. Untuk mendukung kompatibilitas antar database tanpa perlu konversi, dibutuhkan format database yang seragam. Teknologi berbasis website sebagai salah satu teknologi informasi yang terus berkembang, memudahkan banyak pekerjaan manusia dan digunakan dalam berbagai sektor, termasuk dalam sektor warehouse. Dalam bidang warehouse, penerapan sistem informasi berbasis website menjadi penting agar pengelolaan stok barang masuk dan keluar lebih akurat dan tidak terjadi kesalahan dalam pengelolaan data. Sistem informasi yang akurat dan tepat sangat dibutuhkan untuk menyajikan data yang relevan. Setiap warehouse memiliki sistem pencatatan stok barang yang perlu dikelola dengan baik agar ketersediaan stok tetap terjaga dan menghindari kekosongan atau ketidakakuratan data. Kemudian dari latar belakang ini saya rumuskan rumusan masalahnya, yaitu sebagai tujuan masalah, yaitu bagaimana untuk membangun sebuah sistem informasi stok barang berbasis website pada warehouse sehingga dapat menghasilkan sebuah informasi yang cepat dan akurat dan data yang relevan. Kemudian untuk manfaat proposalnya sendiri, yaitu untuk mengetahui lebih dalam pemrograman Web 2 dengan menggunakan PHP dan untuk mengoperasikan adanya pembahasan dan mengetahui pemrograman Web 2 dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada bab 2 landasan teori, yaitu kajian terdahulu. Untuk bisa mendapat hasil yang lebih baik dari penelitian ini, maka perlu adanya perbandingan guna mengetahui dalam pemrograman Web 2 dengan PHP dari penelitian sebelumnya. Berdasarkan penelitian sejenis yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti, yang pertama ada kebenaran WAU dari Program Studi Sistem Informasi Fakultas Teknik Informasi Universitas Nusa Mandiri dengan judul penelitian pengembangan sistem informasi persediaan gudang berbasis website pada Toko Sugi Teknik Bekasi. Kemudian yang kedua ada Hendra Agus Fianto dari Program Studi Pendidikan Teknologi dan Kejuruan Universitas Negeri Surabaya dengan judul penelitian sistem informasi inventory gudang untuk mengontrol persediaan barang pada gudang di PT Alaisa Sidoarjo. Dan yang terakhir dari Sika Nila Rahmah dan Putri Aisyah Rahma Devi dari Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Gresik dengan judul penelitian sistem informasi persediaan stok barang berbasis web pada Toko Putra Gresik. Untuk mengoperasikannya adanya pembahasan dan mengetahui pemrograman Web 2 dalam kehidupan sehari-hari.
Nah, di sini penelitian terdahulu itu yaitu yang pertama ada proses pencatatan barang masuk dan keluar. Pelaporan penjualan masih dilakukan secara manual, kemudian sering terjadinya kesalahan data. Kemudian untuk yang penelitian sekarang yang akan saya lakukan yaitu optimalisasi dan penambahan fitur notifikasi stok yang rendah guna menjaga ketersediaan barang. Kemudian ada database menggunakan PHP MyAdmin. Langsung saja kita masuk ke bab 3 yaitu pembahasan. Yang pertama ada desain database. Nah, desain database-nya sendiri ada Entity Relationship Diagram. ERD atau Entity Relationship Diagram adalah representasi visual yang menggambarkan bagaimana berbagai objek dan atau entitas saling berhubungan dalam sebuah sistem. Nah, contohnya di sini. Nah, di sini ada tabel user. Tabel user ini nanti dipakai pada dashboard login. Nah, di sini untuk primary key-nya ada user ID dan ada isinya sendiri. Nah, kemudian juga di sini ada tabel jenis barang, ada tabel merek, ada tabel satuan. Nah, tabel-tabel ini tuh nanti akan dijadikan origin key-nya pada tabel barang, yaitu jenis barang ID, satuan ID, dan merek ID. Kemudian ada tabel customer dengan primary key-nya customer ID. Kemudian ada tabel barang masuk, yaitu primary key-nya barang masuk ID. Kemudian ada origin key-nya, yaitu customer ID juga. Dan ada tabel barang keluar. Nah, pada rancangan kali ini sendiri juga, sebenarnya nanti ada laporan barang masuk, kemudian ada laporan barang keluar. Cuman nanti untuk laporannya sendiri itu lebih ke hasil dari query-nya. Jadi hasil dari query tabel barang masuk, kemudian tabel barang keluar. Kemudian ada spesifikasi database atau tabel fisik. Yang pertama ada tabel user dengan fieldnya, ada user ID dengan tipe data varchar, panjangnya 20, untuk keterangannya not null atau tidak berisi. Kemudian ada username, varchar 50, ada user password, bertipekan varchar, panjangnya 10, ada user email bertipekan varchar panjangnya 50, kemudian ada user telepon varchar 15, kemudian ada user hak akses bertipekan enumeration. Di sini enumeration itu adalah tipe data yang akan memaksimalkan panjangnya itu sesuai dengan kebutuhan atau huruf yang akan kita inputkan. Misalkan di sini ada admin, maka dia itu akan menilai atau menghitung huruf ini. Jadi admin itu akan berjumlah 5, seperti itu. Kemudian ada tabel jenis barang. Fieldnya ada jenis barang ID, bertipekan varchar, panjangnya 10. Jenis barang nama, varchar 50. Jenis barang keterangan, varchar 100. Kemudian ada tabel merek. Fieldnya ada merek ID, bertipekan varchar 10. Merek nama, varchar 20. Kemudian ada tabel satuan. Fieldnya ada satuan ID, bertipekan varchar, panjangnya 10. Kemudian ada satuan nama, varchar 50. Kemudian ada tabel barang. Fieldnya ada barang ID, bertipekan varchar 10. Jenis barang ID, varchar 10. Satuan ID, varchar 10. Merek ID, varchar 10. Barang kode, varchar 15. Barang nama, varchar 20. Barang harga, integer. Barang stok, integer. Barang jumlah, integer. Kemudian ada tabel customer. Fieldnya ada customer ID, varcharnya 10. Customer nama, varchar 50. Customer alamat, varchar 100. Customer telepon, varchar 15. Kemudian ada tabel barang masuk. Fieldnya ada barang masuk ID atau BM ID, varchar 10. BM kode, varchar 15. Barang kode, varchar 15. Customer ID, varchar 10. BM tanggal, bertipekan date. BM jumlah, bertipekan integer. Kemudian ada tabel barang keluar. Fieldnya ada barang keluar ID atau BKID, bertipekan varchar, panjangnya 10. BK kode, varchar 15. Barang kode, varchar 15. BK jumlah, integer. BK tanggal, date. BK tujuan, varchar 50. Nah, di sini kemudian ada rencana tampilan UI atau mockup-nya. Mockup adalah sebuah rancangan ataupun model desain produk yang dibuat sebagai acuan sebelum direalisasikan. Dengan kata lain, mockup adalah visualisasi untuk memudahkan desainer dalam mengeksekusi produk jadi. Nah, di sini untuk gambar UI UX tampilan loginnya seperti ini.
Kemudian di sini untuk gambar UI UX tampilan adminnya seperti ini. Kemudian di sini ada gambar UI UX tampilan manajernya seperti ini. Kemudian yang terakhir ada bab 3 penutup, yaitu kesimpulan. Kesimpulannya adalah saya telah dapat menangani banyak fitur yang ada di website seperti penambahan fitur-fitur manajemen pengguna, integrasi database untuk penyimpanan data barang, dan fitur pelaporan yang lebih mendalam untuk membantu dalam pengambilan keputusan. Melalui pengembangan lebih lanjut, website ini diharapkan dapat menjadi alat yang efektif bagi pengguna dalam mengelola stok barang secara optimal. Mungkin sekian presentasi dari saya mengenai project UTS pemrograman web 2 ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan atau ejaan dalam bahasa Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.